Sepengalaman saya ini saat saya pesantren di pondoknya Habib, nggak perlulah saya sebut ininya ya, mereknya ya. Jadi Ya. selama 4 tahun saya itu di pondoknya Habib itu, seingat saya itu belum pernah itu misalkan 17 Agustus upacara itu deh. Padahal santrinya itu ribuan, nggak ada. Nah baru misalkan setelah politik nasional ini berjalan, nah baru mulai ada tuh upacara-upacara, meskipun upacaranya itu ada dalam ruangan gitu kan, kemudian benderanya itu diginiin aja gitu kan. Jadi memang ini pondoknya Habib gitu. Nah, itu pengalaman saya, apalagi untuk di Yaman gitu ya, untuk di Indonesia aja seperti itu. Saat ini pengalamannya, saat saya itu pulang dari Yaman, nah, itu saya nggak ngerti itu dengan nasionalisme itu apa gitu loh. Tetapi karena saya itu saat saya pulang, kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman NU gitu ya, di Banten, sehingga saya sedikit demi sedikit saya pelajari, setidak-tidaknya dulu itu menjadi simpatisan dari gerakan FPI yang ingin menegakkan NKRI bersyariah gitu loh. Dulu tapi Anda sudah tobat ya nih. Nggak ada asap kalau nggak ada api nih. Kecuali tadi di laboratorium ya ada tadi istilahnya saya kurang paham itu. Nanti akan ada asap meskipun tanpa api gitu ya. Artinya apa? Tidaklah presiden kita ini menyebutkan satu narasi yang menyebutkan tentang Yaman, kecuali di situ ada sebab-musababnya. Apa itu? Nah tadi atau kemarin saya sedikit mengulasnya, yaitu tentang nasionalisme, dan itu pun juga dalam potongan video yang saya simak itu pun juga ada gitu kan, yang memang presiden kita itu sedang menyindir atau memberikan kode keras ya untuk mereka-mereka yang jiwa nasionalisme mereka itu dipertanyakan. Nah karena memang di tahun-tahun sebelumnya atau satu dekade sebelumnya ya, satu dekade terakhir itu kita mendapati banyak mengadakan hall-hall kota itu misalkan, kemudian hall-hall kota yang kemudian diatasnamakan Habib. Nah kemudian juga peci nasional seperti yang dipakai oleh Habibana Charlie dan juga Habibana Rogi ya. Kalau Habibana Haikal nggak masuk. Peci nasional yang warna hitam ini bukan Islami deh. Bukan Islami, peci hitam itu bukan Islami deh, nggak Islami. Ya. Kalau peci Habibana Haikal itu ingin diklaim juga itu bahwa itu adalah peci Habib gitu, padahal itu ya peci Malaysia gitu hasilnya kan. Peci Habib itu. Atau juga saat saya memakai belangkon berarti saya adalah dukun ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini kan kekayaan tradisi dan budaya kita, tradisi Nusantara, budaya Nusantara. Nah mereka artinya masih banyak contoh yang lain lagi, misalkan yang warna biru mana tuh yang saya pakai itu ya, yang biasa saya pakai menggunakan peci biru itu deh. Nah ini kan khas peci biru ini, biru hitam nih ya. Ini kan peci yang khas dimiliki oleh suku Baduy deh di pedalaman Banten. Nah ini artinya apa? Artinya di saat saya itu memakai ini ya, peci biru. Nah setidaknya ini adalah identitas bahwa saya ini mencintai tradisi-tradisi Nusantara yang diantaranya itu adalah tradisi yang dimiliki oleh suku Baduy. Misalkan juga seperti ini nih. Ini kain Kalimantan, kain Dayak ini deh. Nah ini kain Dayak ini dari Kalimantan. Ini kan tradisi Nusantara tuh. Nah, artinya apa? Artinya di saat kita mendapati narasi-narasi disampaikan baik itu oleh Habibnya atau oleh Kibinya, mereka itu sengaja menjauhkan orang-orang Nusantara itu dari tradisi-tradisi Nusantara yang saya pakai seperti ini. Nah, lalu digantikan dengan apa? Digantikan dengan jubah putih, kemudian udeng putih, kemudian surban gitu kan, kemudian tongkat. Nah dan seterusnya seolah-olah yang
kita pakai ini atau kita budayakan, kita lestarikan itu bukanlah bagian dari Islam. Padahal ya mulai kapan Islam itu memiliki identitas pakaian gitu. Artinya saat saya memakai udeng berarti saya adalah orang Islam, kan kayak gitu, Be. Karena dalam ajaran Islam sendiri itu hanya memerintahkan kita untuk menutup aurat. Jadi terserah mau pakai baju warna apa, mau hijau, mau belang, mau putih, mau merah, mau coklat, mau biru dan seterusnya. Itu bebas. Itu kan soal selera gitu ya. Nah, tetapi saya dalam hal ini tidak untuk menyudutkan pakaian manapun ya. Artinya misalkan Habibana Charlie itu ingin memakai udeng warnanya putih dan segede ban kontainer misalkan, ya silakan saja, karena kalau itu adalah hal yang beliau sukai gitu ya. Atau menggunakan sorban yang segede satu kamar misalkan, ya silakan saja. Atau memakai jubah atau memakai tongkat, silakan saja. Nah, tetapi satu catatannya, Be. Saat Habibana Charlie itu menyukai udeng warna putih seperti ban tronton, tetapi Habibana Charlie itu menyudutkan pakaian atau peninggalan tradisi dari leluhur-leluhur kita, bangsa Indonesia. Nah, berarti saya mempertanyakan nasionalisme yang dimiliki oleh Habibana Charlie. Jangan-jangan Habibana Charlie itu adalah keturunan imigran gitu loh, yang selalu mengeluh-elukan daerah atau tanah airnya. Kalau tanah air saya kan Indonesia gitu, tanah air kita kan Indonesia. Kalau tanah air Habibana Charlie mungkin Tarim, itu loh, Be. Nah, sehingga dari apa yang saya sampaikan dalam poin kedua ini, bahwa dengan adanya hal-hal tadi, kemudian menyudutkan tradisi-tradisi di Nusantara, mulai dari sampurasun menjadi diplesetkan menjadi campur racun, kemudian peci hitam, kemudian ikat seperti ini dikatakan sebagai belangkon dukun gitu, dan seterusnya itu saya rasa adalah hal-hal yang memang menghilangkan identitas atau menghilangkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk digantikan sebagai apa? Untuk digantikan sebagai tradisi Tarim. Sehingga wajar ketika ada narasi-narasi yang disampaikan itu Jawa bintu Tarim, nah itu memang tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar narasi, tetapi itu memang diupayakan keberhasilannya di Nusantara untuk apa? Untuk penjajahan mental dan spiritual bangsa Indonesia. Mungkin itu dulu, Beb. Oke. Panjangan Ana mau nanya, Beb, itu kan ketika antum lagi CS sama Habib dulu ya, lagi CS sama Habib. Pernah lihat nggak Habib itu menggunakan songkok ini songkok ya namanya? Pernah nggak? Atau mungkin cara menggunakan baju kebangsaan, baju tradisi pribumi, tradisi Nusantara, pernah nggak, Habib? Saya belum pernah lihat dulu, Beb. Jadi menggunakan songkok nasional atau menggunakan batik misalkan ya. Saya tidak pernah. Jadi sepengalaman saya ini saat saya pesantren di pondoknya Habib, nggak perlulah saya sebut ininya ya, mereknya ya. Jadi selama 4 tahun saya itu di pondoknya Habib itu, seingat saya itu belum pernah itu misalkan 17 Agustus upacara itu, Beb. Padahal santrinya itu ribuan upacara ya. Itu seingat saya nggak pernah itu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kita itu menggunakan baju batik gitu misalkan, itu juga belum ada, nggak ada. Nah, baru misalkan setelah politik nasional ini berjalan, nah baru mulai ada tuh upacara-upacara, meskipun upacaranya itu ada dalam ruangan gitu kan, kemudian benderanya itu diginiin aja gitu kan. Jadi memang ini deh sepengalaman saya ya, saat saya itu pesantren di pondoknya Habib itu sangat minim sekali penanaman terhadap nilai-nilai nasionalisme, Beb. Artinya kita misalkan diingatkan dengan sejarah proklamasi, bagaimana para pahlawan, para pejuang-pejuang di masa lalu, bagaimana mereka memperjuangkan
bangsa memperjuangkan tanah airnya, terus bagaimana kita menghormati para pejuang, bagaimana kita itu mempertahankan tanah air kita. Nah itu sangat-sangat minim saya dapati dalam atau di pondoknya Habib gitu. Nah itu pengalaman saya, apalagi untuk di Yaman gitu ya. Untuk di Indonesia aja seperti itu, apalagi di Yaman. Maksudnya saat saya itu berada kuliah di Yaman ya. Nah, ya. Berarti kan nasionalisme kan berarti ya. Gimana, Beb? Sekarang ini berarti nasionalisme dadakan itu ya. Oh iya Beb. Jadi kan saat ini pengalamannya. Saat saya itu pulang dari Yaman, nah itu saya nggak ngerti itu dengan nasionalisme itu apa gitu loh, Beb. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Apa yang dimaksud dengan cinta tanah air? Itu tuh nggak ngerti, Beb. Maksudnya gimana? Gitu loh. Itu tuh nggak paham. Tetapi karena saya itu saat saya pulang, kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman NU gitu ya di Banten, sehingga saya sedikit demi sedikit saya pelajari oh gitu, mendalami bagaimana kesejarahan, mendalami bagaimana perjuangan para ulama, perjuangan para pejuang-pejuang di masa lalu. Nah itu saya baru berkenalan dengan itu semua, dengan nilai-nilai nasionalisme itu setelah saya itu pulang dari Yaman ya. Jadi sebelum itu saya sama sekali nggak ngerti itu dengan nasionalisme. Jadi yang istilahnya yang ditekankan itu adalah bukan cinta tarim ya, bukan cinta tarim, tapi ya hanya hukum gitu loh, Beb. Jadi hukum fikih, bagaimana pelaksanaan syariat, bahkan saya ini pun setidak-tidaknya dulu itu menjadi simpatisan dari gerakan FPI yang ingin menegakkan NKRI bersyariah gitu loh. Dulu, Beb. Tapi Anda sudah tobat ya Ani. Karena saya masuk di NU dari tahun 2000 berapa secara struktural ya, dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Nah, itu tuh dulu, Beb. Sekarang sudah enggak ya. Motor sekarang gitu ya. Kan ya Ani.